wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kitab Al-Kabair, jamak daripada kabirah. Kabirah artinya dosa besar. Yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Namanya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimas bin Abdullah Az-Zahabi Al-Fariqi, lebih dikenal sebagai Imam Az-Zahabi. Asalnya dari Bani Tamim, ya, kelahiran Damaskus, Suriah, dan meninggal juga di Damaskus, Suriah. Beliau ini banyak karyanya, namun beliau punya masterpiece, ya, karya terbesar beliau yang namanya kitab yang sangat besar, namanya adalah Siyar A'lam Nubala. Siyar A'lam Nubala yang berisi tokoh-tokoh dalam sejarah Islam. Semua nama-nama dalam sejarah Islam itu ada di situ. Tentu saja ya, sampai beliau tulis, ya, kurang lebih sekitar tahun 673 Hijriah waktu lahir beliau, ya. Jadi 673 Hijriah sampai usia beliau di 708. Umur sekitar berapa itu? 47, 48, 46. Sekitar 692, ya. Kitab ini menjadi rujukan para ulama sampai sekarang, Siyar A'lam Nubala. Kalau cerita tentang tokoh-tokoh dalam sejarah Islam, ya. Dengan nama Az-Zahabi sendiri itu nisbatun ila sunnati Nabi, dinisbatkan kepada kerjaan bapaknya, karena, ya, bapaknya itu selalu memberikan nama Ibnu Zahabi. Ibnu Zahabi.
sehingga beliau juga dikenal sebagai Al-Dhahabi, nama-nama yang khas untuk satu orang atau satu keluarga tertentu. Nah, kitab Al-Kabair ini adalah berisi tentang jenis-jenis dosa besar. Dosa besar yang tentu saja berdasarkan dalil-dalilnya, ya, di mana kitab ini akan menjelaskan dosa besar itu apa saja. Ya, ada kurang lebih 30 macam dosa besar yang ada di dalam kitab ini. Dan beda dengan karya yang sejenis seperti Az-Zawajir ketika Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu memasukkan banyak jenis dosa-dosa besar, sampai ratusan, ya, seingat saya sampai di atas ratusan. Tapi di sini hanya 30. Bahkan para ulama, ya, nanti disebutkan di sini, sebetulnya menyepakati yang dosa besar itu sesuai dengan sebuah hadis itu ada 7 saja yang masuk kategori dosa besar. Nah, kenapa disebut dosa besar? Ada apa dengan dosa besar? Dosa besar itu dosa yang taubatnya harus benar-benar taubat, bukan sekedar istighfar dan gugur ya dengan amal soleh. Karena ada dosa-dosa yang dengan amal soleh saja gugur, seperti dosa-dosa yang dianggap bukan dosa besar, ya, tapi kita jangan sebut itu dosa kecil. Walaupun sering disebut shoghair, dosa-dosa kecil. Bagi orang-orang yang hatinya imannya lemah, menyebutkan dosa kecil itu seakan-akan itu gak masalah. Ini problem, ya. Jadi sebenarnya dosa ya dosa. Cuman ada dosa yang biasa, ada dosa kelas berat. Jadi kalau menyebut dosa kecil seakan-akan nanti diremehkan, digampang-gampangkan untuk dilakukan. Kemudian banyak keterangan di dalam hadis bagaimana misalnya orang yang berwudu, ya, itu setiap tetesan air wudu yang jatuh dari tubuhnya itu adalah menggugurkan dosa-dosa. Jadi ketika wudu saja itu menggugurkan dosa. Kemudian nanti ketika sholat dalam hadis yang lain, ya, diterangkan ketika sholat dosa-dosa itu, ya dosa-dosa kecil itu diletakkan di pundaknya, sehingga ketika dia lagi ruku, ya, maka sebagian dosa-dosa itu gugur. Seperti kita kalau naruh sesuatu, ya katakanlah naruh misalnya kerikil di pundak kita, saat kita ruku kan tumpah, begitulah dosa-dosa akan tumpah. Ruku dan tumpah, begitu sujud benar-benar tumpah semuanya, tuntas. Sehingga ketika dia selesai melaksanakan sholat fardu, ya, maka disebutkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hal-hal yang menggugurkan dosa, sampai, ya, dikatakan dalam hadis yang lain, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit saja, misalnya kakinya sakit, tangannya sakit, tidak harus sakit parah, sakit biasa saja, atau kena kerikil atau kena paku misalnya, kena duri, atau bahkan disebutkan min hammin, sekedar gundah gulana. Kalau orang sekarang galau, ya, galau itu saja sudah apa? Sudah illa kafaratan lidzunubi,
sudah menggugurkan dosa-dosa. Jadi orang mukmin itu ketika ditimpa sesuatu yang tidak enak, sakit, misalnya sakit tidak harus sakit berbalik, tidak, misalnya kesleo, jatuh, ya, kepleset, misalnya, atau kejedot kejedot atau terbentur, ya, bisa pakai bahasa Betawi, kejedot, terbentur sesuatu, misalnya di pintu atau lemari sehingga ibu rasa sakit, itu saja cukup untuk menggugurkan dosa-dosa. Sampai keadaan gundah gulana, galau, ya, kok tiba-tiba saya merasa hati saya tuh nyesek, sempit, kenapa ya? Nah itu semua adalah musibah-musibah yang Allah berikan kepada seorang mukmin, tujuannya untuk menggugurkan dosa-dosa. Apalagi sakitnya kategori yang lebih berat, maka betul-betul sakitnya itu akan menggugurkan dosa-dosa. Jadi kalau dosa kecil banyak yang menggugurkan, ya, dosa biasa itu banyak yang menggugurkan dengan amal soleh. Adapun dosa besar maka perlu ada taubat khusus, ya, ada taubat khusus untuk dosa besar dilakukan. Nah ini nanti dosa-dosa besar inilah yang akan kita diterangkan di dalam kitab ini, apa saja dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Zahabi rahimahullah taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi wa adama naf'a bi barakatihi wa bid'ah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak perlu terjemahkan. Wala udwana illa 'alal zalimin. Dan tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Wassalatu wassalam, salam dan salam ala sayyidina Muhammadin, atas sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, pemimpin para rasul, wa imamil muttaqin, sayyidil mursalina wa imamil muttaqin, pemimpin para rasul dan imamnya para orang-orang yang bertakwa. Wa ala alihi, dan atas keluarganya selawat dan salam juga, wa sahbihi, dan keluarga sahabatnya, ajma'ina, seluruhnya. Ini yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lain. Oke, kurang dapat ini. Belum dapat. Berdua, kamu juga belum putra atau pada dapat? Yang putra belum dikasih ini. Putri sudah semua. Yang putri sudah. Yang putra belum. Bukan. Bukan. Oh, ambil dulu lah, nggak apa-apa. Kalau nggak bayar nanti saya tagih. Bagikan, dibagikan. Apa ini kitabnya ngaku? Inilah bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kita mengagungkan wa ala alihi, keluarganya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Karena ada satu kelompok di dalam umat Islam masih ada sampai sekarang, itu yang cenderung membenci Ahlul Bait Rasulullah. Kalau kita bicara Ahlul Bait kita dituduhnya Syiah oleh orang-orang Muslim. Ini terjadi di zaman Bani Umayyah. Bahkan di zaman Bani Umayyah itu terjadi laknat terhadap Ahlul Bait. Dalam mimbar-mimbar Jumat oleh para khotbah diwajibkan untuk melaknat Ahlul Bait. Nah, nanti kemudian oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu diubah. Washabihi, begitu juga sahabat. Ada, ya, kelompok umat Islam yang lain yang berbeda yang justru memusuhi para sahabat.
Bahkan mereka mengatakan sahabat itu sepeninggal Rasulullah itu murtad semuanya, kecuali beberapa orang saja. Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Al-Miqdad, dan siapa lagi? Salman Al-Farisi. Ini kelompok yang kedua ini disebut Syiah. Yang pertama tadi disebutnya Wahabi, ya. Jadi berat sebelah, terlalu membela sahabat, membenci Ahlul Bait. Yang ini terlalu membela Ahlul Bait, membenci sahabat. Kita Ahlussunnah wal Jamaah berdiri bersama-sama mengagungkan Ahlul Bait dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajma'ina, semuanya. Ya, kata-kata ajma'in itu artinya merata semua, kena. Amma ba'du, fa hadza kitabun mustamilun ala dzikri jumalin fil kaba'ir. Fa hadza kitabun, maka ini adalah sebuah kitab mustamilun, mencakup ala dzikri jumalin minal kabairi, atas menyebutkan jenis-jenis atau jumlah-jumlah dari dosa-dosa besar, wal muharramati, dan yang diharamkan, wal manhiyati, dan perkara yang dilarang. Jadi kitab ini mencakup kepada menyebutkan macam-macam dosa besar, hal-hal yang diharamkan dan yang dilarang. Wal al-kabair, adapun kabair itu apa? Ma nahallahu wa rasuluhu an, apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Fil kitabi was sunnati, di dalam kitab dan sunnah. Wal athari anis salafis sholihin, dan juga berdasarkan asar atau riwayat dari salafus sholih. Wa qad dhaminallahu ta'ala fi kitabihil aziz, dan telah menjamin Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia yaitu Al-Qur'an, liman ijtanabal kaba'ira wal muharramati, bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perkara-perkara yang diharamkan, ayyukaffiru anhu as-saghaira minas sayyi'ati, Allah akan mengampuni dan baginya dosa-dosa kecil, ya, dari perbuatan dosa besar. Itu salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qoulihi ta'ala, firman Allah ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan ampuni dosa-dosa kecil kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia. Jadi begitu murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya Allah kepada kita. Jangankan dengan amal soleh, jangankan tadi saya sebut berwudu, sholat 5 waktu, dan ibadah-ibadah lain, gugur dosa-dosa kecil dengan amal. Tidak beramal saja, tidak beramal itu ngapain? Menjauhi dosa besar. Karena menjauhi dosa besar tidak beramal apa kan? Ya, dia mampu untuk berzina, dia gak berzina. Dia mampu untuk minum khamar, dia gak minum khamar. Ya kan? Ini kan namanya menjauhi dosa besar. Kayak kalian ini mampu nggak minum khamar? Mampu nggak? Kalau khamar harganya 10.000 satu botol, mampu nggak beli? Mampu. Tapi minum nggak? Enggak. Mendekatinya saja di. Ya.
Berzina mampu nggak? Siapa yang nggak mampu berzina? Ya kan? Semua orang bisa. Kucing aja bisa dari ya. Tapi kita tidak lakukan. Kemudian juga membunuh, bisa kita membunuh, ya. Tapi tidak kita lakukan. Artinya tidak melakukan amal apa-apa, hanya tidak melakukan dosa besar. Ya kan? Seperti durhaka pada orang tua, itu dosa besar. Kamu tidak durhaka, berarti kan menghindari dosa besar kan? Berbakti sama orang tua, berarti kan menghindari dosa besar. Itu begitu saja, nggak ngapa-ngapain, cuma menjauhi dosa besar. Kita mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosa kecil kita. Kita nggak ngapa-ngapain, itu dosa-dosa kecil kita gugur. Seperti tadi juga kena musibah, hati gundah gulana, ya kan? Itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Jadi banyak medium menggugurkan dosa kecil. Begitu murahnya dan dermawannya Allah kepada kita, ampunan terhadap dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil itu pasti banyak dari kita, ada aja. Beda kalau dosa besar. Dosa besar itu kan karena skalanya besar. Orang tidak melakukan itu berkali-kali, kecuali memang dia pelaku asli dari dosa besar. Misalnya membunuh dengan pembunuh, sama tidak? Sama tidak? Membunuh dengan pembunuh sama tidak? Membunuh itu perbuatannya, boleh jadi cuma sekali membunuh. Tapi kalau namanya pembunuh, emang pekerjaan itu pembunuh orang. Ya, betul tidak? Kayak kamu memasak dengan tukang masak, sama tidak? Orang bisa masak siapa aja, tapi tidak semua orang tukang masak. Orang berzina sekali dua kali, tapi bukan pezina. Kalau pezina atau pelacur misalnya, itu memang kerjaannya itu tiap hari, bahkan sehari bisa berkali-kali, banyak pelanggannya, ya kan? Jadi dosa besar itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh orang biasa, ya. Membunuh, minum khamar itu bagi orang biasa tidak mudah, kecuali memang orang yang memang kerjaannya itu. Nah, karena itu Allah memberikan apa? Memberikan tadi, kalau dosa besar jarang dilakukan, apalagi mampu melakukan dosa besar dia tidak lakukan, maka Allah ampuni dosa-dosa. Insya Allah. Jadi kita ini insya Allah tiap hari dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena kita mampu melakukan dosa besar, kita nggak lakukan, nggak kerja. Faqad takaffala Allah Ta'ala bihadzal nas liman ijtanabal kaba'ira ayyudkhilahul jannata. Maka Allah telah menjamin, takaffala menjamin. Allah Ta'ala menjamin dengan nas ini, dengan ayat ini, bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, itu ayyudkhilahul jannah, Allah jamin dia masuk surga. Jadi orang menjauhi dosa besar itu dijamin masuk surga. Luar biasa kan? Udah dosa-dosa kecilnya diampuni, dijamin masuk surga. Allah sangat menghargai, sangat menyukai orang-orang yang mampu melakukan dosa besar tapi tidak melakukan dosa besar. Sangat. Jadi jalan masuk surga itu sebenarnya nggak susah-susah amat ya.
Asal hidupnya sudah menjauhi dosa-dosa saja, menjalankan segala perintah, menjauhi segala perintah. Asal yang wajib aja udah cukup. Sholat misalnya cuma 17 rakaat sekali sehari, udah cukup sudah. Ramadan puasa cuma Ramadan doang, di bulan Ramadan nggak puasa, cukup. Kalau bilang cukup ya, kita nggak bilang bagus ya, cukup. Cukup. Di samping dia menjauhi larangan-larangan Allah, tidak ini, dosa-dosa ini, dari ini sudah cukup untuk memasukkan dia ke surganya Allah Subhanahu. Jadi nggak susah kan? Ya, nggak susah, insya Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ghadibu hum yaghfirun. Yaitu orang-orang yang menjauhi kaba'irul ismi, dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan dosa-dosa keji. Wa idza ma ghadibu, dan jika mereka marah, hum yaghfirun, mereka memaafkan. Yang marahnya gak lama-lama, reda, dimaafkan. Ini sifat orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa besar. Wal fawahish, fawahish ini dosa yang hubungannya dengan syahwat manusia. Syahwat seperti hasrat laki perempuan, itu namanya fawahish. Yang disebutkan secara khusus, ini kan zikrul khos ba'dal 'am. Fawahish itu masuk dalam kabair, kalau ironis ya, tapi disebutkan secara khusus tujuannya untuk apa? Untuk menekankan atau takkid ya. Jadi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa fahisyah, dosa-dosa keji ya, perbuatan keji, dan jika mereka marah, mereka memaafkan. Jika mereka marah, mereka memaafkan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji ya, dosa-dosa keji, illa lamama, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunan. Jadi orang yang menghindari dosa besar dan perbuatan keji, itu Allah maha pengampun baginya. Bahkan sampai dengan ilal lama, sampai dosa kesalahan kecil itu setiap orang bisa melakukan apa saja ya. Perbuatan yang dilarang tapi tidak merupakan perbuatan dosa, itu namanya kesalahan kecil. Ya seperti misalnya kita diperintahkan oleh agama kalau ketemu orang wajahnya berseri senyum ya. Kita cemberut ketemu orang mukanya ngajak perang gitu ya. Kayak mukanya kayak kuburan gitu, serem. Itu kan kesalahan ya, kesalahan. Terus misalnya menghormati orang tua, kita kurang hormat sama orang tua, itu kesalahan. Itu al-lama, bukan merupakan dosa-dosa yang berat ya. Artinya itu cukup dengan istighfar saja, insyaallah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala.
Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsah, salat yang 5, wal jum'atu ila jum'ati, dan salat Jumat kepada salat Jumat berikutnya. Ini al-Jum'ah bukan hari Jumat, tapi salat ya. Karena kalau hari Jumat saja belum berarti apa-apa. Artinya harus ada amal di situ. Salat Jumat yang merupakan kewajiban, itu salat Jumat bagi seorang muslim fardhu ain, khususnya laki-laki, ya. Wa Jum'atu ila Jum'ati, salat Jumat kepada salat Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadana, dan satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya. Kayak kita ini sekarang Ramadan, ketemu Ramadan tahun depan. Nah, dari mulai Syawal sampai Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Coba, ya, sholat, dari sholat ke sholat, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya sampai subuh. Itu di antara dua waktu sholat itu, kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, itu mengampuni dosa-dosa kita di antara waktu-waktu tersebut. Diampuni dosa kita. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Kita nunggu antara sholat ke sholat saja, ya. Kemudian dari satu Jumat ke sholat Jumat berikutnya, ya gak ngapa-ngapain, tapi Allah memberikan ampunan di antara kedua Jumat tadi. Dan yang ketiga, Ramadan menuju Ramadan berikutnya. Ramadan ini bulan ampunan. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis, rahima anfu rajulin adrakahu Ramadan wa tamma qabla an yufara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahima anfu rajulin, celakalah, kalau terjemahannya celaka. Arti harfiahnya jatuh kena hidungnya, jadi jatuhnya ke depan. Apa namanya? Ya? Kalau jatuh ke depan, kena hidungnya apa? Ya, kalau bahasa Indonesia yang baku itu kan terjerembab, ya. Kalau bahasa Betawinya nyungsep, apa? Bahasa Sundanya apa? Sama, nyungsep juga. Bahasa Jawanya apa? Sama. Kalau di Jawa Sunda kompak, nyungsep, ya. Nyungsep itu kan namanya jatuh. Jadi hebatnya bahasa daerah kita, ya. Jatuh aja ada namanya sendiri-sendiri. Cuma kalau bahasa Inggris jatuhnya fall saja, tapi ada nyungsep, ada apa? Rosok, ada apa gitu, ya. Jadi nyungsep kata Nabi artinya celaka orang yang mendapatkan ketemu bulan Ramadan, kayak kita ini sekarang di bulan Ramadan. Watamma, kemudian sempurna Ramadan, selesai, dan dosanya tidak diampuni atau belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Ya, secara tidak langsung Rasulullah mau ngapain aja itu bulan Ramadan? Kok bisa Ramadan selesai ente belum dapat ampunan? Ini bulan-bulan ngobrol ampunan, gampang benar. Inilah bulan di mana kita bisa taubatan nasuha, minta ampun. Allah akan berikan ampunan. Dalam hadis lain dikatakan, walillahi muttaqa'u fi kulli lailatin min Ramadan. Dan bagi Allah, milik Allah, orang-orang yang dibebaskan, artinya diampuni dosanya di setiap malam di bulan Ramadan. Bahkan dikatakan dalam sebuah keterangan di kitab, ya,
sumber dari hadis atau dari apa saya lupa. Itu setiap malam itu tidak kurang dari 600.000 orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu. Kalau Ramadannya 30 hari berarti 18 juta. Ya, 18 juta orang yang diampuni oleh Allah selama bulan Ramadan. Dan di malam Idul Fitri, di malam Lailatul Qadar diampuni sejumlah dari malam pertama sampai malam Lailatul Qadar. Berarti 600.000 kali berapa? Kalau Lailatul Qadar tanggal 24 berarti sampai tanggal 23. 600.000 kali 23. Jumlah orang yang diampuni hanya di malam Lailatul Qadar saja. Dan nanti di malam Idul Fitri atau malam Idul Fitri diampuni oleh Allah sejumlah orang dari malam pertama sampai malam terakhir. Kalau sebulan 18 juta, maka di malam Idul Fitri yang diampuni khusus malam Idul Fitri, khusus malam itu 18 juta juga. Berarti 18 tambah 18 36 juta orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu. Pertanyaannya, kalau tukul arwana tertinggi ini, kalau di acara Pak Mantan tertinggi ini, kita dapat nggak tuh yang rombongan diampuni tadi? Maka kata Nabi, nyungsep ente kalau Ramadannya selesai ente belum dapat ampun, rugi bandar, ya, rugi. Nah, makanya kita harus berlomba-lomba supaya dapat ampunan di bulan Ramadan, ya. Tapi ada keterangannya mukaffiratul lima bainahunna, antara sholat ke sholat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat yang lainnya, antara Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, diampuni sepanjang itu dosa-dosa dia jika ujtuni batil kabairu, dihindari atau dijauhi dosa-dosa besar. Artinya selama periode itu dia tidak melakukan dosa besar. Antara sholat ke sholat, antara Jumat ke Jumat, antara Jumat ke Jumat berarti kan 1 pekan, ya, 1 pekan. Ramadan ke Ramadan 1 tahun. Kalau dia tidak melakukan dosa besar sepanjang itu, maka waktu interval antara 2 waktu tadi, ya, maka itu menjadi pengampunan dari dosa-dosa dia selama tidak melakukan dosa besar. Fata'ayyana 'alaina al-fahshu 'anil kaba'iri, maka menjadi wajib. Ta'ayyana menjadi wajib ain. Dalam bahasa fikih itu ta'ayyana artinya menjadi wajib ain, fardu ain. 'Alaina bagi kita al-fahshu 'anil kaba'iri. Wajib bagi kita mencari-cari atau meneliti tentang dosa besar. Kita ngerti tentang dosa besar. Mahia, apa itu dosa-dosa besar? Likai yajtaniba al-muslimuna, supaya menjauhinya orang-orang muslim, ya, orang-orang kaum muslimin menjauhi daripada dosa besar itu kalau dia ngerti. Kalau nggak ngerti nanti jatuh di dosa besar, ya. Wajadna ulama rahimahumullah taala qad ikhtalafu fiha, maka kita mendapatkan para ulama rahimahumullah taala berselisih pendapat di antara mereka fiha aifil kabair, tentang dosa besar ini. Ya, berbeda pendapat para ulama. Faqila hiya sab'un, dalam satu keterangan ya faqila dikatakan hiya, dosa besar itu sab'un, itu 7 macam, hanya 7 macam saja dosa besar. Wahtaju bi qaulin Nabi sallallahu taala alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka berhujjah, berargumen dengan sabdanya Nabi sallallahu taala alaihi wa ala alihi wasallam. Apa hadisnya? Ijtanibus sab'al mubiqati,
jauhilah oleh kalian 7 yang menghancurkan. Mubiqat ay muhlikat, ya. Fadzakara minha, maka menyebut Rasulullah SAW dari antara kabair itu asyirka billahi, syirik kepada Allah. Di antara 7 tadi dalam hadis, ya, disebutkan asyirku billah, syirik menyekutukan Allah. Wasihru atau wasihra, kalau badzakara itu wasihra, sihir, perdukunan, ya, santet, telur dan sebagainya. Pelet termasuk kan? Pelet termasuk kan? Ya, hati-hati. Ada pemuda-pemuda yang pengen disenangin perempuan pakai pelet, ngapain? Emangnya gak punya nilai jual apa? Hah? Iya kan? Itu kan barangnya orang yang miliknya orang gak percaya diri, betul gak? Pelet. Suka perempuan di pelet, dibacain, dirikin, ngapain? Datang aja perempuannya, saya suka sama kamu, mana nomor telepon bapak kamu, gitu, selesai. Ya kan, kalau perempuannya mau tinggal datang ke bapaknya, lamar, selesai. Gak usah pacaran deh, ya. Rugi, nah, udah pacaran, kawin juga, kawinnya sama orang lain. Yo, aku pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa. Udah pacaran, layangin bajunya dicuci, masakin. Ada yang gitu kan? Ada nggak yang gitu? Ada? Yang mana? Ngapain kebudakan? Hah? Harusnya belajar, cuciin, masakin. Ya, kan waktunya belajar. Terpikiran, terbayang-bayang. Ya. Itu kan maksadarnya pacaran. Gak usah. Kalau suka, sono ke bapak saya minta. Kalau bapak saya ngasih, ya udah tungguin saya lulus, begini selesai. Kamu tenang, saya tenang. Kamu belajar yang tenang sampai lulus. Saya belajar yang tenang sampai lulus. Habis lulus kita langsung gelar janur kuning, janur belenggu, ya kan? Betul nggak? Apa yang repot-repot itu? Pacaran. Pelet kena orang itu ya, nggak pede. Jadi sihir itu termasuk dosa besar. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqqi, dan membunuh jiwa seseorang yang Allah haramkan untuk membunuhnya kecuali dengan hak. Al-haq itu artinya dengan kebenaran agama ini. Karena ada pembunuhan atau menghilangkan nyawa yang dibolehkan atau bahkan diperintahkan oleh agama Islam. Itu pada dasarnya pro life, pro kehidupan, ya. Maka di dalam surat An-Nisa apa kalau masalah? Apa di dalam Al-Imran? Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ini cerita kelanjutan daripada ceritanya Qabil dan Habil. Bil kitab binai Adam bil haqq bil qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihim wa lam yataqabbal min al-akhar. Nah, itu seterusnya. Surat apa? Al-Imran. Al-Baqarah masih.
dari model. Itu namanya keterangan di dalam Al-Quran. Barang siapa yang membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Jiwa yang mana? Jiwa yang tidak bersalah. Ya. Artinya tidak ada pembenaran hukum terhadap pembunuhan. Tapi ada hukum yang boleh mengambil nyawa, tapi itu tidak boleh sembarangan. Ya. Dikatakan dalam hadis, la yahillu damu mri'in illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seseorang itu kecuali dengan salah satu dari tiga. Ya. Yang pertama, apa itu? Az-zani muhsan, ya, orang yang berzina yang sudah menikah. Maka hukumannya kalau dalam Islam itu apa? Dirajam. Rajam itu sampai mati. Artinya kan mau cabut nyawa dia. Ya. Yang kedua, waqatlun nafsil lati waqatlun nafsi apa? Waqatlun nafsi ya, binafsi. Membunuh jiwa dengan sebab membunuh seseorang dengan sebab membunuh jiwa. Ya, pembunuhan biasa yang tidak ada pembenaran, orang bunuh orang itu kan merampok dan sebagainya, membunuh dan sebagainya, itu adalah pembunuhan yang tidak dibenarkan. Nah, ini pelakunya boleh dicabut nyawanya dengan apa? Dengan kisos. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya, yaitu orang yang murtad. Ini tiga golongan yang boleh dihilangkan nyawanya berdasarkan ketentuan syariat, tapi tidak boleh sembarang orang bisa melakukannya. Harus apa? Penegak hukum yang melakukan. Kalau dalam syariat itu ada al-bujunya, berdasarkan keputusan apa? Keputusan pengadilan. Tidak boleh ya langsung main hakim sendiri. Kalau di adat-adat kita itu kan ada namanya, orang Makassar itu ada namanya siri, ya. Orang Madura namanya carok. Ya, kalau bunuh kita bunuh lagi, itu ada. Tidak boleh, harus melalui satu persidangan, dibuktikan dia membunuhnya karena apa, terpaksa dan sebagainya. Jadi kalau membunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat yang tiga tadi, maka itu disebut bighairil haq, ya. Maka pelakunya adalah pelaku dosa besar. Wa aklu malil yatimi, dan makan harta anak ya yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. An-Nisa kalau nggak salah. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, ya, mereka itu sebenarnya sedang memakan api neraka di dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ini ancaman orang-orang yang makan harta anak ya. Itu dosa besar, makan harta anak yatim. Kalau anak yatim nggak punya bapak, nggak ada yang ngasih makan, dia dititipin hartanya itu anak yatim, hartanya dimakan sama dia. Ya, ini kasusnya pada wali-wali atau orang-orang yang diserahi amanah untuk mengurus anak ya. Bisa dari keluarganya, bisa juga orang lain, sesuai dengan amanahnya ke siapa. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 3 dan 4 yang sering dijadikan ayat poligami itu kan apa namanya, kasusnya sebetulnya adalah
seorang yang dititipi anak yatim perempuan, kemudian anak yatim perempuan ini tumbuh besar, katakanlah remaja atau mulai dewasa, cantik, dia suka, padahal dia ngurusin dari kecil. Tapi karena dia boleh nikahi, ini hubungan yang boleh nikahi, bukan pamannya, bukan kakaknya, atau mungkin orang lain atau kerabat agak jauh, dia boleh menikahi. Kemudian tujuan dia menikahi itu supaya apa? Supaya dia bisa dapat mahar yang murah, karena dia ngurus si anak ini. Apalagi dia yang mengurus hartanya. Jadi hartanya muter-muter di situ, dan dia bisa mendapatkan hartanya si anak yatim ini dengan sebab dia nikah dengan si yatimah ini. Nah, maka Quran mengatakan, ya, gimana ayatnya surah An-Nisa? Ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kalian takut berbuat adil terhadap anak yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Seakan-akan Allah mengatakan, ya, daripada kamu kawini anak yatim ini yang kamu akan zalim kepada dia, kamu kuasai hartanya, kamu pengen maharnya bisa murah kawin dengan perempuan ini, maka kawin sono 2, 3, 4 terserah, gitu, ya kan? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu nggak berani adil sekian banyak, ya udah satu nikah, tapi bukan kepada anak ini, bukan dalilnya poligami. Ya poligami betul, tapi konteks daripada ayat ini kepada siapa? Kepada anak yatim. Maka ketika, ya, fawahidatan, kalau nggak mampu adil cukup satu, au mamalakat aimanukum, atau kawin sama budak kamu, jangan sama yatim. Ya, ini bagaimana Islam melindungi anak yatim. Jadi perdebatan. Jadi sebetulnya poligami yang diperintahkan itu poligami apa monogami? Karena kalau fi'il amrnya fa'fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha, yang disuruh yang 2, 3, 4. Satu itu kalau 2, 3, 4 gak mampu, berarti satu itu rukhsah. Yang azimahnya adalah 2, 3, 4. Jadi kita diperintahkan, ini kata orang yang pro poligami, ya, kita diperintahkan untuk 2, 3, 4. Kalau nggak mampu baru satu, bukan satu dulu, ya. Ya namanya orang bela poligami, pengen poligami, dan kebenaran. Ya nggak begini, dan konteksnya. Di dalam kitab Al-Majmu' dikatakan oleh Imam Nawawi, nikah itu dalam mazhab lain itu hukumnya mubah. Hukumnya sunnah kan jadi mazhab Syafi'i. Ini mubah-mubah saja nikah. Mau nikah mau enggak ada urusan. Ya, meskipun ada hadis yang sering dibacakan, an-nikah sunnati, paman rohiba sunnati walaysa sunnah itu artinya sesuatu yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Yang mau ngikuti boleh, dan ngikuti tidak apa-apa, karena tidak semua sunnah pun kita harus ikuti. Sunnah itu kan sesuatu yang baik-baik saja kalau kita ikuti, karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pakai baju putih, kita pakai baju putih, sunnah. Ya, Rasulullah bersiwak, kita pakai siwak, sunnah. Tapi kalau nggak pakai itu ya nggak apa-apa juga, nggak ada usaha. Sebagaimana nikah pun sunnah, kalau dianggap sunnah seperti itu. Mau nikah mau nggak? Maka banyak ulama pun yang membujang sampai wafat.
Imam Nawawi rahimahullah termasuk yang membujang sampai wafatnya di usia 46 tahun. Imam Nawawi. Termasuk Imam Jarir At-Tabari itu juga bujangan sampai wafat. Kenapa? Nikah itu bukan kewajiban. Ya. Kembali ke laptop, wa aklu malil yatim, makan harta anaknya. Wa aklu riba, makan riba. Nah, ini kalau riba jelas haram, dosa besar. Sampai dikatakan dosanya makan riba itu paling ringan, itu seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Coba, berzina aja udah jelek. Ini berzina dengan ibunya itu riba, ya. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Wa tawalli yaumaz zahfi, berpaling pada hari pasukan berbaris perang. Pada waktu perang dia pulang balik kanan. Perang belum dimulai udah pulang duluan, takut gitu. Nah ini termasuk dosa besar. Kemudian wa qadhful muhsanatil ghafilati al-mu'minati, dan menuduh wanita yang sudah menikah al-ghafilati, yang lalai. Wanita itu artinya lalai dari melakukan dosa apa? Fawahish, al-mu'minati, yang wanita itu mukminah. Jadi menuduh wanita baik-baik yang solehah dituduh berzina. Ini dosa besar. Nah, semuanya ini muttafaqun alaihi, ya, disepakati atasnya. Hadis ini disepakati atasnya. Artinya yang 7 ini, ya, yang 7 ini yaitu syirik, sihir, membunuh, ya, kemudian makan riba, kemudian makan anak yatim, kemudian berpaling di medan perang, kemudian juga menuduh wanita yang baik-baik, ya, menuduh berzina. Ini 7 ini muttafaqun alaih, hadisnya sepakat oleh para ulama. Semua ulama sepakat ini memang dosa besar. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya ila sab'ina aqrabu minha ila sab'i, ya, dosa besar itu kepada 70, ya, aqrabu minha, lebih dekat daripada dosa besar itu kepada 7. Jadi kalau kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dosa besar itu lebih dekat ke 70 macam daripada ke 7. Berarti banyak. Ya, banyak. Wa shadaqah, dan benarlah Ibnu Abbas. Wa shadaqah wallahi, ya. Wa shadaqah wallahi Ibnu Abbas, dan benarlah demi Allah Ibnu Abbas. Wa ammal haditsu, adapun hadis, fama fihi, maka tidak ada di dalamnya hasrul kabairi, membatasi dosa besar. Tidak ada batasan dosa besar itu berapa. Walladzi yuntajabu wa yaqumu alaihi dalilu, dan pendapat yang diambil yang itu ada berdiri atasnya dalil, anna man irtakaba syai'an min hadhil azaimi, bahwa barang siapa yang melakukan sesuatu dari dosa-dosa besar ini, mimma fihi haddun fid dunya, dari apa-apa yang di dalamnya ada hukum had, ya, hudud. Dalam fikih itu kita ada hudud, ya, had atau hukuman yang ditentukan dalam syariat. Hukumannya apa?
di dunia, bukan hukuman di akhirat, seperti haddus sariqah, hukuman mencuri, potong tangan, haddus zina, hukuman berzina, haddus syurbil khamar. Ini semua adalah hudud ya yang disebut dengan jinayat ya, fikih jinayat. Ini hukuman di dunia. Kalau qatli seperti membunuh itu ada hududnya, yaitu qisas atau diyat. Wazina ini ada hadnya. Wasariqah mencuri ada hadnya. Au jaa fihi wa'idun fil akhirah. Jadi yang pertama tadi, orang yang melakukan dosa besar yang ada ancaman hukuman hadnya di dunia. Kemudian yang kedua, au jaa fihi wa'idun, atau sesuatu perbuatan yang ada ancamannya ya fil akhirati, di akhirat, bukan di dunia. Kalau tadi ada jenis hukumannya di dunia, kalau yang ini ancaman hukumannya di akhirat. Min adzabin, berupa azab. Ya, misalnya innal ladzina titik lahum adzabun alim. Itu kan? Nah, itu berarti diancam oleh azab. Ya. Au ghadabin, atau ghadab. Wa ghadiballahu alaihim. Nah, gitu. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang ada azab, ancaman azab, ada ghadab, au tahdidin, atau ancaman ya yang sifatnya menakut-nakuti ya, au la'ni fa'ilihi, atau melaknat perbuatan pelakunya sesuatu itu, ala lisan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya, melalui lisan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bilang la'anallahu apa? La'anallahu ya. Nah, itu juga bentuk perbuatan dosa. Nah, ini semuanya fa innahu kabiratun, maka ini adalah dosa besar. Jadi dosa besar itu ya, menurut Imam Al-Dhahabi menurut dalil-dalil ya, yang pendapat yang dianggap kuat dan ada dalil-dalilnya semua, sesuatu yang disebut dosa besar itu jika satu, melakukan perbuatan dosa yang ada ancaman hukumannya di dunia, yaitu had, hudud tadi. Atau yang kedua, ancamannya di akhirat. Lahum adzabun syadid, adzabun alim ya. Atau ghadabun azim, atau ghadiballahu alaihim. Ini ada ancamannya. Yang ketiga, laknat bagi pelakunya ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. La'anallahu misalnya al-washimah wal mustawshimah. Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Misalnya seperti itu. Itulah yang ada la'anallah itu semua dari tiga jenis ini ya. Ini yang ketiga, 1, 2, 3 itu semua adalah dianggap dosa besar. Jadi tidak terbatas kepada 7 yang tadi. Kalau yang pertama kan pendapatnya mengatakan ada 7 ya. Terus agak lama ini ya. Dikit lagi. Wala budda min taslimin anna ba'dal kaba'iri akbaru min ba'din. Dan harus diterima, la budda min taslim, harus diterima bahwa sebagian dosa besar itu lebih besar daripada sebagian yang lain. Sebagian dosa lebih besar daripada sebagian yang, meskipun sama-sama kabair, tapi bobotnya ada yang lebih berat daripada yang lain. Ala tara Allah sallallahu alaihi wasallam ada syirka billahi minal kabair. Tidakkah kau lihat bahwa sungguhnya Nabi SAW menganggap atau menghitung syirik ya, syirik atau menyekutukan Allah minal kabairi
termasuk daripada dosa besar. Ma'anna murtakibahu mukhalladun finnari, bersama keadaannya pelakunya syirik itu dikekalkan di dalam neraka. Padahal orang syirik itu diancam kekal di dalam neraka. Tapi Rasulullah memasukkan syirik itu sebagai dosa besar. Wala yughfaru lahu abadan, dan tidak diampuni selama-lamanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika dia disekutukan dengannya, dan mengampuni selain itu bagi orang-orang yang dia kehendaki. Artinya dosa syirik adalah satu dosa yang tidak akan pernah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya, wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah mengampuni selain syirik ini. Karena itu beliau mengatakan, Imam Az-Zahabi mu'alif kita, bahwa syirik itu meskipun sama-sama kabair, tapi bobotnya, dosanya jauh lebih besar. Kira-kira demikian. Al-kabiratul ula asyirku billah, dosa besar yang pertama nanti adalah asyirku billah, itu menyekutukan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan kembali ya pengajian kita besok ngaji ya. 20 hari di orang-orang juga yang ada liburnya. Jadi besok itu jadi selesai yang pertama, ini baru mukaddimah saja ya. Mudah-mudahan lanjut terus ya pengajiannya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Semuanya sehat, afiat, diberikan keberkahan dalam segala urusan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.